Berdoa dulu. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Terima kasih teman-teman. Tanpa berlama-lama, pemateri kita hari ini adalah seorang psikolog klinis, yang mana juga beliau sering sekali membawakan materi-materi terkait karakter, baik itu karakter pelanggan, karakter teman sebaya, dan juga beliau menjadi salah satu psikolog di di platform yang namanya Halo Jiwa. Jadi boleh saya bertanya, boleh bertanya masalah kehidupan pribadi, tapi di luar dari portal. Oke, tanpa berlama-lama kepada Kak Nur Hafizah dari psikolog, dipersilakan. Yes. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Teman-teman saja ya. Oke, hari ini mungkin kita akan sharing karena saya yakin teman-teman semuanya kayaknya lebih expert lah bagian sales dibanding saya. Karena sudah ada yang sudah lebih dari 3 tahun kerja di sini, di Kala. Sudah berapa lama, Kak? Sudah 5 tahun, Masya Allah. Yang lain di bawah 3 tahun. Oke. Jadi masih banyak yang perlu dipelajari dari senior yang di belakang dan saling sharing-sharing satu sama lain. Oke. Jadi memahami karakter pelanggan. Boleh next? Jadi sebenarnya kalau melihat tentang apa yang dijual itu sebenarnya bukan hal yang utama tentang produk, karena yang mau dilihat, yang mau dipahami adalah aspek psikologisnya konsumen dan kenapa motifnya dia mendorong untuk belanja, untuk membeli produk tersebut. Dalam hal ini bagian transportasi ya, kalau di bagian trans. Lanjut. Nah, sourcing hebat itu bisa menjadi 3 aspek yang saling berkontribusi, yaitu tentu saja konsumen. Jadi konsumen pada dasarnya ingin dianggap penting, ingin dicintai, ingin dimengerti, ingin dipahami, kayak pasangan deh. Iya, tapi memang seperti itulah konsumen. Konsumen memang perlu sekali untuk dijaga hatinya. Dia mau merasa berharga. Walaupun mungkin pakaiannya biasa-biasa saja, atau terkadang pernah nggak lihat konsumennya teman-teman semua yang pakai celana pendek, sandal jepit, tapi langsung closing. Ada banyak tipe pelanggan seperti itu. Nah, sales itu teman-teman semua dituntut memiliki sifat yang mampu menghargai. Nah, mampu menghargai itu ketika kita pun sudah selesai sama diri sendiri. Kita punya masalah-masalah di rumah, sudah kita coba rilekskan diri baru ke kantor. Karena kalau kita dalam kondisi yang penuh pikirannya, terus kita harus menghadapi pelanggan yang tipenya, nanti ada berbagai tipe pelanggan yang menantang, jadinya akan sulit, lebih sulit lagi untuk kita sadar penuh hadir utuh dengan pelanggan. Jadi sales dituntut untuk menjadi orang yang lebih sabar, lebih lagi sabar dibanding bagian-bagian lain. Terus yang paling penting sebenarnya itu kejujuran, karena ketika kita over selling, terlalu melebih-lebihkan dengan produknya kita, kayak misalnya mobil ini mobil listrik yang paling canggih loh dibanding mobil merek-merek lain gini-gini, padahal sebenarnya mungkin sama, tapi cara kita yang perlu menyampaikan itu dengan tidak terlalu melebih-lebihkan. Jadi kejujuranlah yang paling penting. Kemudian sales juga dituntut untuk mudah beradaptasi, teman-teman. Mudah beradaptasi itu ketika misalnya salesnya di veteran, terus dikasih pindah ke misalnya ke CPI. Nah, bagaimana proses adaptasi itu perlu sekali untuk kita coba pahami supaya lebih komunikatif lagi dengan konsumen. Terus yang paling penting adalah berpenampilan menarik. Kalau perempuan ya tentu make up, berpakaian yang rapi. Terus kalau laki-laki setidaknya bajunya setrika, terus senyum. Karena senyumlah yang paling penting sebenarnya. Walaupun kondisi hati kita kurang menyenangkan, tapi berusaha untuk terlihat senyum, tapi tidak usah ketawa yang kayak terlalu berlebihan menyapa pelanggan. Itu juga pasti pelanggan menjadi risih.
ketika kita terlalu menyapanya dengan terlalu ceria. Oke, belum. Jadi selling skill juga itu penting. Jadi seni mengenali karakter konsumen dengan penguasaan ilmu psikologis. Bukan merasa bahwa produkku adalah yang terbaik, tapi saya perlu belajar dan belajar untuk bagaimana memahami karakter dari konsumen saya. Lanjut. Jadi ada tipe-tipe konsumen. Lanjut. Nah, konsumen pria, wanita, lansia, konsumen yang suka bicara atau baru datang masuk di pintu sudah cerewet, sudah banyak tanyanya. Terus konsumen yang ragu-ragu, kayak kita merasa dalam hati, pasti dia beli ini, tapi ternyata dia masih telepon sana sini. Terus konsumen pendebat yang selalu mau naik suaranya satu oktaf misalnya untuk berbicara sama kita dan mendebat. Nah, saya mau minta teman-teman untuk mengambil stikilatnya dan pulpen semuanya. Terus saya mau bagi dengan 6, ini ada 6. Ya, boleh dicatat masing-masing kalau yang hadir online juga. Boleh membagi, atau yang online mungkin bagaimana ya teknisnya supaya bisa membagi dirinya menjadi 6 tipe juga. Mungkin yang di online boleh memilih yang mana kira-kira yang paling sering dihadapi. Oke, teman-teman, saya mau minta tugas yang mudah. Boleh hitung dulu 1, 2, 3. Kak, boleh kita hitung 1 sampai 6. Baru lanjut. Satu, satu, dua, Tiga. Kami enggak. 4. dua, tiga, lima. Oke, jadi berarti ini yang 1 dapat pria, yang 2 wanita, yang ketiga lansia, yang keempat konsumen yang suka bicara, kelima konsumen ragu-ragu, dan keenam konsumen berdebat. Jadi tugasnya teman-teman adalah coba jelaskan di sticky note-nya bagaimana itu konsumen seperti ini. Tipe konsumen seperti ini yang pria itu bagaimana? Yang biasanya dialami. Terus yang kedua adalah bagaimana caranya menyikapi tipe konsumen seperti ini. Oke, jelas? Ada yang mau ditanyakan? Oke, jadi silahkan lihat pembagiannya tadi sesuai nomornya. Yang di online boleh juga untuk memilih, jadi menuliskan tipe konsumen seperti ini dan bagaimana caranya untuk menyikapi konsumen seperti ini. Ini saya kasih waktu 3 menit. Yang di online juga sulit pilih salah satu. Sudah dikasih tahu. Yang di online sudah memilihkan juga silahkan dituliskan. Nanti kita juga akan, teman-teman yang di online juga akan ikut membacakan hasil yang dituliskan.
Oke, baik teman-teman, sudah cukupkah? Yang dapat tadi nomor 1 untuk tipe pria. Nomor 1 tadi. Oke, boleh. Silakan. Tapi sebagai pengalaman pribadi saya, konsumen pria itu lebih mengutamakan suka dalam produk. Terus membuat keputusan pembelian dengan cepat karena melakukan riset sendiri sebelum membeli produk tersebut. Jadi sebelum membeli produk itu melakukan riset sendiri, baik di segmen atau di kenalan atau di kerabat untuk jadi mengetahui spesifik produk seperti apa. Terus terakhir itu cenderung loyal pada brand atau orang yang sudah dikenal. Jadi kalau misalnya sudah mengenal salesnya itu kita cenderung untuk membeli produk. Oke, boleh tepuk tangan dulu. Bukan seluruh topiknya ini sudah tepat sekali ya. Oke, yang nomor kalau di online adakah yang memilih nomor 1? Boleh open mic dan menyebutkan caranya untuk menghadapi tipe konsumen pria atau lelaki. Ada tadi yang memilih? Oke, atau di request sama moderator ditunjuk. Oke, mungkin Kakak Mairen Putri Madu deh. Boleh open mic dan menyebutkan tipe konsumen pria itu seperti apa? Oh, mungkin yang lain Kakak Muhajir Tamrin. Boleh kita open mic Kakak Muhajir Tamrin? Oke, mungkin dilanjut dulu dengan teman-teman lagi. Tadi ada lagi nomor 1. Coba sebutkan yang tipe pria. Cara untuk mengatasi pelanggan tipe pria. Biasa datang ke toko langsung beli, tidak pernah kayak ada ke toko lihat-lihat dulu kan. Jadi caranya itu mendekati harus di direct baik-baik untuk penjelasan mengenai produknya. Baik, terima kasih Kak. Siapa namanya? Kak Shekan. Oke, terima kasih. Terus tipe wanita yang kedua. Oke, boleh senior. Orang tadi itu juga kan yang penting apa ya belum lihat kakak
Kalau kita berbicara harus hati-hati buat kan yang Jadi lebih detail ya, maksudnya kalau perempuan. Oke, terima kasih kakak. Oke, yang online ada yang mau mengemukakan pendapatnya untuk tipe konsumen yang kedua? Adakah kakak-kakak yang mau open mic? Tidak usah on cam, open mic saja. Oke, sambil menunggu teman-teman online, tipe konsumen yang ketiga, lansia. Oke, silahkan kakak. Apa nama Pak? Apan. Jadi lebih lambat, lebih pelan-pelan menjelaskannya kalau lansia. Oke, tadi ada lagi satu orang yang dapat nomor 3, berarti kakak ini. Kaulan. Kakak ya. Kalau menurut saya kak, teman saya itu kan tentu saja dengan orang-orang yang masih muda atau anak-anak atau anak muda lah. Jadi kalau dari saya mungkin yang pertama salam yang tepat dan ramah tentu saja karena kita kalau orang tua biasanya lebih ingin memperoleh harga, kemudian sabar tentunya dalam mendengarkan apa yang dia mau. Kemudian gunakan bahasa yang sederhana karena kan biasanya kalau orang tua agak sulit memahami bahasa-bahasa yang gaul istilahnya kan. Terus mungkin kita bisa pahami keterbatasan fisiknya kalau memang ada bekas-bekas kita yang kata kita tawarkan mungkin bisa bentar sebentar kemudian ibu kalau misalnya sudah sangat sebentar ya kemudian kita tawarkan bantuan ketika dia memang ada sesuatu yang diinginkan kemudian mimik wajah atau komunikasi nonverbal itu juga harus dijaga karena biasanya dia akan fokus ke wajah kita yang sudah itu mungkin banget. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan dulu. Oke, tipe yang keempat. Mungkin kakak yang keempat. Oke, yang di belakang tadi nomor 4 Bapak. kita untuk bicara karena biasa kita bicara ini cuma ada dua kemungkinan. Dia pengen tahu atau memang dia sudah tahu. Jadi kalau memang sudah tahu biasa kan kita harus menghindari yang namanya perdebatan dan juga tentunya tetap tenang jangan sampai terganggu sama posisi kita karena ketika mereka berbicara kalau misalnya memang kita fokus kita memberikan jawaban dan juga etika yang baik biasa mereka mau itu teman-teman. Oke, baik betul sekali. Terima kasih. Yang kelima, konsumen kelima yang ragu-ragu. Bagaimana menghadapi itu? Siapa yang dapat nomor 5? Oke. Banyak itu sekarang katakan kita
kita udah membuat salah satu motor listrik. Jadi kalau konsumen yang diharapkan paling banyak sekarang itu karena sekarang kan musim hujan, dengan itu konsumen banyak bertanya apakah aman kalau motor listrik di musim hujan begini. Kita cara menghadapinya itu kita memberikan edukasi bahwa motor listrik itu hanya satu arus saja, tidak akan berikan sengatan ke penggunanya dikarenakan kabel-kabel yang sudah tersusun dalam motor listrik itu sudah aman dan sudah tersusun rapi dan sudah dilengkapi dengan pelindung yang seperti plastik dan sebagainya. Dan untuk peraturan yang sedang saya temui lagi ini tentang maintenance motor listrik, karena kita tidak menjatuhkan mereka lain, cuma mereka itu kebanyakan jual lepas. Dan di kita ini kita sudah menyediakan maintenance atau bengkelnya sendiri itu ada di Veteran Selatan. Iya. Lengkap sekali. Dedikasi. Oke, sekarang kita nomor 5. Ya, boleh. Biasanya kalau konsumen ragu-ragu itu karena mau bertanya dulu ke suaminya, bertanya ke istrinya, bertanya ke bapaknya, ke mamanya. Biasanya konsumen yang seperti ini kalau bukan pengambil keputusan sendiri untuk pembelian, biasanya seperti itu bertanya. Nah, bagaimana sih cara mengatasi konsumen yang ketika kita menawarkan terus dia ngomongnya, tunggu dulu ya, saya tanya bapakku, tunggu dulu ya, saya tanya istriku di rumah, tunggu dulu nah, saya tanya dulu gitu. Caranya adalah memberikan opsi-opsi yang terbatas atau yang bisa mempercepat dia membuat keputusan. Misal, diskonnya hanya berlaku jika dibeli hari ini, atau beli motor hari ini gratis satu motor lagi misal. Jadi hanya penawarannya terbatas jika dia beli hanya di hari itu. Jadi keputusannya bisa lebih dia merasa ada urgensi dan kemudian ragu-ragu ini sudah lebih pendek lagi untuk dia pertimbangkan. Saya banyak terima kasih. Oke, yang terakhir konsumen berdebat. Online, teman-teman online, apakah ada yang mau online? Kakak Tri Haryanto. Boleh Kakak Tri Haryanto open mic dulu? Atau Kakak Andi Mufida? Ya, teman-teman online. Oke, sambil menunggu teman-teman online, nomor 6, konsumen yang suka berdebat. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Apakah perkenalkan nama saya Rahma. Jadi di sini saya menyampaikan menurut saya bagaimana konsumen berdebat. Jadi menurut saya konsumen ini itu juga termasuk dengan konsumen yang suka bicara. Jadi konsumen yang banyak tanya. Jadi ketika kita sudah menjawab pertanyaannya, akan muncul banyak pertanyaan lainnya. Jadi selain itu, konsumen pendebat ini juga biasanya ingin menguji pengetahuan sales itu sendiri. Karena secara pribadi sebagai seorang perempuan, kemudian menjadi sales motor, itu terkadang pembelinya kebanyakan laki-laki dan mungkin memang lebih banyak tahu dibanding saya, jadi sepertinya itu saya diajak berdebat dengan spesifikasi motor, harga dan lain-lain. Jadi untuk menghandle konsumen pendebat ini, biasanya saya berusaha untuk menjawab semua pertanyaan dengan percaya diri dan yakin untuk semua jawabannya agar konsumen ini bisa yakin dengan jawaban saya juga bisa SPK tentunya. Terima kasih. Terima kasih. Oke,
Lanjut, next slide. Jadi ini adalah tipe konsumen pria, kita lihat slide dulu. Jadi lebih mudah terpengaruh. Sering tertipu karena tidak sabar untuk memilih dulu sebelum membeli. Jadi kayak yang dia lihat bagus, dia langsung pilih saja. Terus dia bagusnya untuk sales, kalau tipe konsumen laki-laki itu punya perasaan kurang enak kalau dia tidak mau beli. Jadi biasanya laki-laki itu masuk toko memang dia sudah tahu dia sudah mau beli ini barang. Terus laki-laki juga itu kurang begitu berminat untuk berbelanja, sering terburu-buru mengambil keputusan membeli. Jadi dia tidak window shopping kayak perempuan. Setelah dia riset, dia langsung masuk tokonya langsung beli. Terus dia mulai dipengaruhi oleh nasihat yang baik. Jadi misalnya dia dengar dari temannya, ada kali satu tahun kita bilang, dengar dia riset dulu, dia cari tahu dulu dari orang yang sudah pernah pakai. Jadi dia masuk toko memang sudah yakin untuk membeli. Biasanya begitu. Lanjut. Nah, menghadapi konsumen pria itu dilayani dengan cepat. Gak usah kita terlalu banyak menjelaskan produk, karena itu tadi dia sudah meriset produk itu sebelumnya. Lalu setiap penjelasannya cukup terbatas, hanya pada hal-hal yang ditanyakan saja. Jadi tidak apa-apa kalau secara singkat, karena laki-laki itu otaknya lebih logis, jadi lebih cepat dia berpikir. Kemudian usahakan agar dapat membeli sesuatu yang dirasakan cocok. Jadi misalnya dia maunya warna hitam, ya sudah tidak usah kasih pertimbangan. Sepatu mungkin lihat dulu warna merah pak, sepatu anak lebih suka, jangan tidak usah begitu kalau untuk laki-laki. Lalu laki-laki cenderung akan tidak memilih warna-warna yang mencolok, warna merah, ungu dan sebagainya. Walaupun itu mungkin dia memberikan untuk pasangannya atau anaknya, tapi kalau dia tidak bertanya warna apa lagi dan lainnya, kita tidak perlu menjelaskan lebih detail, karena itu dia laki-laki kan makhluk visual, yang penting dia sudah suka, sudah. Lanjut. Nah, konsumen wanita ini lebih agak PR sebenarnya, karena itu tadi tidak mudah terbujuk. Walaupun sebenarnya dia butuh, tapi dia membandingkan lagi dengan yang lain. Dan terlihat lebih tertarik pada warna. Jadi kalau wanita, tawarkan saja kalau misalnya kita lihat ekspresinya sudah tidak terlalu tertarik, kita tawarkan, ibu di tipe ini ada warna pink misalnya, atau warna orange, seperti ibu melihat contoh produknya. Jadi kita kasih lihat. Terus membandingkan status sosial untuk perempuan, apalagi orang yang sudah punya memang resep money-nya untuk beli itu barang, dia tidak peduli berapa sebenarnya harganya, karena yang penting dia terlihat keren, yang penting ibu-ibu sosialita dia terlihat bagus misalnya, atau senang berbelanja, jadi seringkali susah untuk menentukan mana yang akan dibeli. Jadi ini juga perlu kita lebih sabar lagi. Terus dia cepat merasakan suasana toko. Nah, suasana toko ini penting sekali untuk kita sebagai sales dan mungkin memberikan masukan kepada perusahaan. Kalau kita itu perlu memberikan indera yang bagus untuk konsumen. Jadi visualnya sudah bagus, aromanya, parfumnya yang tidak terlalu menyengat, itu perlu sekali untuk mempengaruhi pembelian dari konsumen. Jadi suara-suara musik yang instrumen, tidak usah yang terlalu kencang, seperti itu. Lanjut. Nah, menghadapi konsumen wanita. Jadi dia senang menyediakan waktu lebih banyak. Jadi bisa saja dia 1 jam di situ tapi tidak membeli misalnya. Dan itu kita sebagai sales gimana lagi? Kita perlu tetap menghadapi pertanyaan-pertanyaan itu. Terus itu tadi perlu perhatian dan cepat tersinggung. Sudah betul tadi ada yang bilang harus menjaga hati-hati bicaranya. Terus ya itu tadi seperti Kak Mega bilang sempat kalau bukan Kak Mega yang sampingnya. Tadi sempat bilang kalau misalnya kayak ini. Oke, jadi itu tertarik dengan sale atau misalnya penawaran khusus hari ini. Nah, perempuan itu suka sekali kayak begitu. Jadi
penjualan khusus yang kita jual sama dia. Kalau kita merasa ini yang bisa di closing cepat-cepat ini karena kita kasih penawaran dapat gratis bantal misalnya. Nah, karena wanita memiliki peranan untuk mengatur uang belanja, jadi memang lebih berbakat menghemat. Jadi kita di sini lihat dulu kebutuhannya. Seperti tadi sempat dibilang, wanita itu ditanyakan dulu untuk siapa dipakainya. Siapa tahu memang dia cuma mau lihat dulu supaya dia tidak terlalu habis tenaga tak menjelaskan. Oke, lanjut. Nah, konsumen lansia ini berpikir sesuai dengan pengalaman hidupnya. Seperti yang paling pintar, yang paling menguasai produk itu. Dan kita dianggap sales itu anak kecil, anaknya menjadi kayak, wah nggak tahu apa-apa, kayak gitu. Jadi tidak bisa mengikuti pertukaran sama, jadi menanyakan barang lain tidak terproduksi. Mungkin dia akan menanyakan perbedaannya dengan motor biasa, seperti apa, dan sebagainya. Kemudian dia tidak terburu-buru, sangat lambat bergerak. Dan biasanya dia mau cerita-cerita dulu, karena biasanya tipe lansia yang punya uang seperti itu yang mau beli alat transportasi, biasanya kan mereka sebenarnya cuma butuh teman cerita. Kayak gitu, orang tua yang kita di rumah itu kan memang merasa kesepian di usianya. Jadi ketika dia pergi membeli barang, sebenarnya dia akan terpengaruh untuk membeli ketika dia merasa teman bicaranya atau salesnya itu bisa dianggap memberikan dia perhatian penuh, memberikan dia feedback yang baik untuk berkomunikasi. Mau didengar sebenarnya kalau lansia. Lanjut. Jadi untuk menghadapinya harus banyak menyisihkan waktu. Memang tidak bisa terburu-buru untuk melayani konsumen lansia ini. Dan dengan saja nasihatnya, kalau misalnya dia bilang, kita, ya Pak, ya Bu, kayak gitu. Jadi, kalau misalnya kita perlu membuat, memberitahu informasi atau memberikan dia masukan tentang suatu produk, kita bilang misalnya, menurut nenek saya barang ini sudah dicoba dan rasanya nyaman dipakai, walaupun untuk di usianya dia nyaman. Jadi, sepengalamannya mereka yang sebaya, bukan kita bilang dirita atau sebagai sales. Jadi kasih pikiran bahwa orang-orang seusia aku ini cocok dipakai ini misalnya. Lanjut. Nah, pembeli yang suka berbicara. Ciri pembeli suka bicara ini gampang ditahu karena sales itu secara bijaksana harus dapat mengalihkan perhatian pembeli pada barang yang dibutuhkan. Jadi langsung, tadi kita tanya motor tipe ini ya, warna ini kita tanya, coba kita lihat nih. Jadi tidak terlalu banyak bicara lagi. Jadi kita memang mau mengalihkan fokusnya ke apa yang dia mau beli. Karena kalau kita terlalu melayani apa yang dia bilang, itu akan panjang dan belum tentu bisa closing. Nah, konsumen yang suka berbicara itu memang sangat suka untuk diperhatikan, mau jadi pusat perhatian, dan memang konsumen pada umumnya tipe manapun sebenarnya mau diperhatikan. Jadi itulah tugas pentingnya sales. Nah, seandainya pembeli terus berbicara tanpa henti, ini kita perlu mengalihkan. Memang intinya adalah customer yang cerewet atau terlalu banyak tanyanya, tidak apa-apa kalau kita alihkan saja ke produk yang mau dijual. Itu. Lanjut. Nah, konsumen yang ragu-ragu. Itu biasanya ragunya karena ini teman-teman perlu memahami juga kalau ada inner child. Jadi pendidikannya yang salah, pola asuhnya si konsumen itu. Walaupun kita tidak bisa menerawang seperti dukun, tapi kita perlu pahami bahwa ragu itu karena ada dasarnya, bukan karena dia tidak punya uang, belum tentu. Tapi bisa jadi karena si customer sejak kecilnya itu tidak pernah dilatih untuk memutuskan sesuatu. Jadi dia ragu-ragu, dia tidak dipercaya waktu kecil. Jadi akhirnya resiko setelah mengambil keputusannya itu dia tidak bisa menghadapi. Nah, otomatis menjadi ragu.
Nah, kondisi keuangan juga bisa menjadi keputusannya. Jadi kurang memungkinkan secara tepat memutuskan sesuatu seperti tadi Kak bilang. Jadi memang perlu sekali untuk kita memahami karakter bagaimana konsumen itu mau untuk membeli barang kita. Lalu itu tadi sempat juga ada yang membahas barang yang akan dibeli untuk orang lain. Jadi masih bertanya dulu. Lanjut. Nah, merebut kepercayaan konsumen. Ini yang penting untuk konsumen ragu-ragu. Lalu kita menawarkan barang-barang terbaik, tapi tidak harus harga yang paling tinggi. Yang penting dia merasa bahwa kayaknya ini lebih bagus deh yang ini daripada yang harga lebih mahal. Dan kita perlu menjaga emosinya supaya dia tetap senang. Mungkin dengan di awal ketika misalnya hujan deras, tidak usah dulu bertanya mencari apa Pak, mencari apa Bu. Boleh duduk mikir dulu, silakan dulu. Siapa tahu mau lap dulu basahnya bajunya, misalnya kasih tisu. Jadi itu perhatian kecil seperti itu sangat mempengaruhi bahwa dia perhatikan, dia tidak mau buru-buru menjual barang, tapi dia perhatikan saya sebagai orang yang berusaha misalnya. Nanti kalau kita sudah melihat dia tenang-tenang sedikit, baru kita tanya, tadi oke, mencari produk apa, yang tipe apa, misalnya warna apa, seperti itu. Lanjut. Nah, konsumen berdebat. Konsumen ini berisiko mengganggu pelayanan. Bisa saja dia membuat gaduh dengan suaranya. Orang-orang lain di sekitar itu terganggu. Jadi akhirnya konsumen lain melihat ke arah kita dan konsumen berdebat itu. Jadi kita perlu menjaga diri kita supaya tidak berlarut-larut berdiskusi dengan dia. Tidak usah terlalu didebat juga apa yang dia katakan. Jadi cara terbaiknya untuk memperlakukan konsumen seperti ini, janganlah memperlihatkan reaksi bahwa pembeli adalah di pihak yang salah. Apa yang kamu bilang itu semua salah, saya lebih tahu. Nah, kalau ketika kita merasa seperti itu, kita yang lebih tahu dari konsumen tipe pendebat ini, akan menjadi lebih besar lagi, lebih kencang lagi perdebatannya, dan tentu saja tidak akan closing. Terus, kita perlu lebih tenang lagi, tidak tegang, menunjukkan ekspresi yang biasa saja, bukan yang menyelitkan dari kita atau kening kita sehingga membuat mereka, wah ini orang tidak nyaman bicara sama saya, berarti ini orang tidak setuju dengan apa yang saya katakan. Ya nggak usah disetujui di sini, atau saya tambah saya debat lagi supaya tambah saya kasih jengkel lagi, sales, bisa jadi begitu. Terus batasi percakapan hanya pada barang yang akan dibeli. Dan jangan sampai menyimpang dari pokok perbahasan itu. Nah, ketika argumen dibantah terus, dan mungkin itu akan membuat konsumen lebih pelan-pelan lagi menurunkan egonya. Ketika kita merespon kata-katanya dengan baik dan sopan, itu akan membuat dia bertahan juga dengan kata-katanya yang menurun lagi volume suaranya. Itu bisa terpengaruh oleh kita sebagai sales, caranya kita untuk menyikapi, tidak mengikuti apa yang cara volume bicaranya yang tinggi sebelumnya. Oke, lanjut. Nah, kita pindah di 4 faktor psikologisnya konsumen. Jadi ada namanya motivasi. Ada mungkin yang pernah tahu hierarki kebutuhannya dari Maslow. Jadi ini adalah hierarki kebutuhan yang paling mendesak sampai tidak mendesak. Yang paling kurang mendesak ini sebenarnya hierarki kebutuhan. Jadi diurut dari segi kepentingannya, kebutuhan dibagi menjadi 5 macam, yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan keamanan yang kedua, lalu yang ketiga di tengah kebutuhan sosial, yang keempat kebutuhan penghargaan, dan terakhir kebutuhan aktualisasi diri. Jadi sudah betul kalau ada sales yang menanyakan apa kebutuhannya kita beli ini barang, supaya kita bisa lihat motivasinya setinggi apa. Sebetulnya dia cuma karena tetangga kok begitu beli, jadi saya suka, atau kayaknya lebih aman deh. Berarti dia lebih tinggi lagi keinginannya untuk membeli. Tapi kalau memang dia pembuktian diri atau aktualisasi diri,
Berarti ini biasanya di konsumen wanita itu lebih gampang lagi kita jual karena dia memang mau membuktikan bahwa saya sudah punya ini barang. Orang lain tidak punya ini barang, saya punya. Nah, ketika konsumen punya aktualisasi diri yang tinggi di kebutuhannya membeli barang, itu akan lebih mudah lagi kita closing. Jadi memang perlu lihat dulu hierarki kebutuhannya Maslow ini seperti apa yang dibutuhkan konsumen. Lanjut. Nah, setelah motivasi itu persepsi. Persepsi didefinisikan sebagai pelanggan terhadap keseluruhan kualitas atau keunggulan suatu produk atau jasa layanan terhadap yang diharapkan oleh pelanggan. Jadi, apa persepsi yang diharapkan pelanggan itu juga kita perlu tanyakan kepada konsumen itu, apa persepsinya dengan membeli motor listrik mereknya kita. Kenapa dia tidak beli di merek lain misalnya, apa pertimbangannya, supaya kita bisa menyatukan persepsi, lebih mudah lagi komunikasinya terbangun dengan baik. Nah, persepsi akan menentukan orang memilih sesuatu, mengatur, menginterpretasikan informasi, tapi juga pada rangsangannya yang berhubungan dengan lingkungan sekitar dan keadaan individu. Jadi itu tadi, keadaan dan lingkungan sangat mempengaruhi persepsi. Jadi kita bisa tanya, oh di daerah mana kita tinggal, kita bisa lihat di situ, oh berarti kalau misalnya tidak terlalu jalan raya sih, mungkin dia lebih gampang ini dibeli karena kompleks di rumahnya, gampang dipakai misalnya atau sebagainya. Jadi kita perlu lihat persepsi terhadap lingkungannya juga, dan penting sekali itu tadi untuk menciptakan suasana toko yang nyaman untuk menstimulasi semua indera. Lanjut. Nah, pembelajaran. Jadi, pembelajaran adalah proses yang dilakukan oleh konsumen untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman tentang pembelian. Jadi, dia akan riset dulu. Selain motivasi, isyarat, respon, dan penguatan. Itu juga bisa saja mempengaruhi keputusan pembelian. Nah, pembelajaran merupakan tahap di mana konsumen memperoleh pengetahuan tentang produk. Jadi, kita juga tanya, bisa juga kita bangun apa yang kita tahu tentang ini produk, atau kita bisa saling berdiskusi, tapi kita lihat dulu tipe pelanggannya seperti apa. Kalau laki-laki biasanya laki-laki yang tidak banyak bertanya, tidak perlu kita tanyakan seperti itu. Tapi kalau tipe yang berdebat atau tipe yang banyak bicara, bisa juga kita kasih lihat bahwa kita memberikan perhatian terhadap pendapatnya. Jadi saya tanyakan apa yang sudah diriset tentang produk ini supaya bisa saling melengkapi terhadap itu. Lanjut. Nah, sikap. Definisi sikap konsumen terhadap merek adalah mempelajari kecenderungan konsumen untuk mengevaluasi mereknya kita, brand, yang disenangi atau tidak disenangi secara konsisten. Jadi dengan demikian konsumen mengevaluasi merek tertentu secara keseluruhan dari yang paling jelek sampai yang paling baik. Itu dia mungkin akan membandingkan brand dari Kalapars dengan brand lain. Itu sangat memungkinkan. Jadi pembentukan sikap dipengaruhi oleh pengalaman pribadinya konsumen, pengaruh keluarga, dan pemasaran langsung dari media massa atau medsos. Jadi dia lihat, saya tahu dari medsos, atau misalnya saya lihat ini barang ada di mana-mana di jalan. Karena teman-teman pernah nggak menyadari sendiri bahwa semakin sering kita lihat barang itu muncul di iklan atau misalnya di jalanan, kalau adanya transportasi, dia akan terinfluence sebenarnya secara tidak langsung. Berarti karena banyak, jadi mungkin bagus sih kualitasnya, walaupun kita masih mau mencari tahu dulu bagaimana ini barangnya atau model transportasinya. Lanjut. Jadi branding bukan hanya identitas visual, tapi sudah berevolusi sekarang, sudah berkembang menjadi hubungan emosional yang nyata antara brand dan konsumen. Jadi semakin kita membuat hubungan emosional, kita bisa membuat konsumen percaya dan terinfluence dengan melihat banyak sekali iklan-iklan atau brand kita terlihat di mana-mana, akhirnya membuat konsumen merasa terhubung dengan brand itu.
Jadi bukan sekarang zamannya yang serba terburu-buru tergesa-gesa memutuskan sesuatu, bukan lagi melihat kualitas produknya, tapi bagaimana hubungan emosionalnya si konsumen dengan produk yang kita jual. Oke, jadi ada konsumen juga di era digital. Tipe konsumen era digital, kita perlu menjadikannya partner. Jadi pengalaman emosional yang intens dan personal itu tadi personal brandingnya kita ini memang perlu dibangun dengan baik di sosmed, karena sekarang lebih sering kita melihat sosmed, lebih sering kita bisa 24 jam pegang HP daripada kita melihat selebaran iklan atau flyer-flyer yang dibagikan. Terus bangun interaksi, jadikan media sosial sebagai ruang utama untuk real time dan komunikasi berarah. Jadi sebenarnya bisa juga dengan mencoba untuk melihat siapa-siapa saja yang sudah beli lalu diwawancara, itu biasanya berpengaruh cara-cara seperti itu. Jadi, oh berarti sudah ada terpakai berpengalaman bagus, kayaknya saya bisa deh beli juga ini barang misalnya. Lanjut. Nah, jadikan konsumen bagian dari ceritanya brandnya kita. Libatkan konsumen dalam proses kreatif dan pengembangan produk. Jadi bisa saja kita tidak berhenti sampai lepas jual tadi seperti kawan bilang. Kita juga mau follow up bagaimana misalnya sudah 1 bulan dia pakai. Bagaimana Bu keadaan produknya kami, apakah ada masalah, kalau ada masalah kita punya bengkel khusus misalnya dan sebagainya. Itu juga bisa membuat konsumen itu merasa terhubung sama sales dan brand. Jadi akhirnya dengan harapan dia bisa saja menceritakan ke rekan-rekannya atau kerabatnya. Lalu manfaatkan data, jadikan data sebagai salah satu acuan memahami perilaku audiens. Jadi supaya memang pengalamannya itu relevan dan personal. Sekali lagi, hubungan interaksi emosional konsumen dengan pelanggan ini yang paling penting. Bagaimana hubungan personalnya dia bisa terhubung, karena lebih mudah memang mengkoneksikan daripada mengkoreksi. Jadi ketika dia sudah terkoneksi dengan brand, dia akan susah mengkoreksi kita karena dia merasa pelayanan produk sudah sangat bagus. Jadi dia tidak banyak lagi debatnya, tidak banyak lagi untuk memberikan kritikan-kritikan. Lanjut. Oke. Baik, terima kasih. Ini akhir dari sesi saya. Teman-teman di online boleh sekali untuk bertanya atau memberikan pendapat yang berbeda juga boleh. Teman-teman offline juga silakan. Saya kembalikan dulu ke Katri. Ya, jadi sudah selesai materi. Tapi kita masuk ke sesi Q&A. Jadi kalau ada teman-teman offline ataupun online yang mau bertanya, boleh ya. Kita boleh satu pertanyaan ke Kak Nina dari teman-teman online. Kak Petrus. Kak Petrus boleh. Boleh open. Halo. Halo. Halo Bu. Ya Kak Petrus. Bu, mau tanya Bu, misalkan apa namanya, ini kan karakter konsumen kan berbeda-beda, istilahnya ada yang dikatakanlah model kayak apa istilahnya, kayak baper atau konsumen yang modelnya yang ya biasa kayak gitu kan Bu. Itu yang misal contohnya ini ada konsumen dia sudah mempunyai motor nih, sudah mempunyai motor dan posisinya pada saat itu misal contohnya dia datang ke dealer, dia mau servis katakanlah, otomatis kan ngobrol sama yang bisa sama salesnya contohnya. Nah salesnya ini lagi handle konsumen baru, jadi dia mau melakukan pembelian motor baru contohnya. Kan saling berinteraksi nih, ada 3 orang kan berarti contoh salesnya saya, konsumen yang dia sudah punya motor sama yang dia konsumen yang baru beli motor. Nah otomatis nanti saya menerangkan ke konsumen yang baru ini kan secara detail lah bla 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 dan lain-lain. Nah
Nah, konsumen yang sudah punya motor ini, yang konsumen yang lama ini, dia akan bercerita juga pengalamannya mengenai motor listrik itu seperti apa. Terus sekalinya dia ada rasa ketidakpuasan dengan motor yang dia pakai. Contohnya, wah ini nggak kuat naik gunung, contoh kayak katakanlah dan lain-lain. Padahal dia sendiri kan punya motornya sendiri, sampai dia servis juga. Nah, begitu itu kan dari salesnya sendiri kan untuk meluruskan, contoh misalkan pada saat naik tanjakan itu harus menggunakan mode apa dan lain-lain. Tapi kan ada beberapa kriteria konsumen yang dia kekeh dengan pendapatnya, yang inilah, yang itu dan lain-lain. Nah, kalau misalkan dari salesnya sendiri kayak meluruskan biar intinya biar nggak ada terjadi salah paham mengenai penggunaan motornya itu, nanti kalau yang konsumennya dia baperan pasti kan kayak tersinggung kayak gitu. Apakah betul atau salah kalau misalkan dari salesnya itu kayak meluruskan merangkai secara detail, Bu? Itu aja, Bu, pertanyaannya, Bu. Oke, terima kasih Kak Petrus. Jadi tadi yang saya tangkap pertanyaannya adalah ketika kita melayani dua konsumen sekaligus, konsumen lama dengan konsumen baru. Tapi konsumen lama ini memberikan kritik terhadap produknya yang didengar dengan konsumen baru, gitu ya. Jadi bagaimana caranya untuk menyikapi hal tersebut? Jadi kita mungkin akan memberikan dulu hati kita sendiri ketenangan sendiri karena mungkin agak kesal dan mungkin agak marah karena kenapa dia harus mempengaruhi orang lain misalnya. Jadi kita dulu yang menenangkan diri. Nah, setelah kita sudah cukup dingin kepalanya untuk kita merespon pernyataan itu, kita ajak duduk dulu dengan tenang. Karena kalau misalnya di agama saya itu ketika hadisnya marah, kita lagi marah dengan kondisi berdiri, kasih duduk Ki. Dan selanjutnya sampai kita bersolat. Jadi konsumen pun bisa diterapkan seperti ini. Ketika dia lagi marah-marah dalam keadaan berdiri atau kritik dalam keadaan berdiri, kasih duduk tenang Ki dulu supaya marahnya mereda dan tidak terlalu mempengaruhi konsumen lain. Baru kita menanyakan apa kendala yang didapatkan atau kritiknya itu seperti apa. Terus kita menjelaskanlah dengan baik, dengan kata-kata yang tetap tenang tadi, supaya konsumen baru yang bisa mempertimbangkan untuk membeli barang kita juga bisa saja melihat bahwa kita menghadapi konsumen ini dengan tenang, sehingga saya lebih percaya sebenarnya. Karena kita mungkin perlu juga menekankan kepada konsumen lama tersebut bahwa mungkin ada faktor eksternal lain di luar produk yang membuat ada kritikan tersebut, misalnya mesinnya rusak dan sebagainya. Kita perlu tanyakan dulu faktor-faktor apa yang membuat mesin tersebut rusak misalnya. Jadi akhirnya pembeli atau konsumen baru bukannya menjadi ragu, tapi justru tambah yakin dengan produk kita karena salesnya mumpuni untuk menjelaskan dengan detail dan bisa tenang untuk menghadapi itu. Jadi sekali lagi, untuk menghadapi konsumen yang tipe pendebat, kita tidak perlu langsung juga ikut mendebatnya karena kita merasa lebih tahu dan lebih benar daripada konsumen tersebut. Jadi kita memang perlu lebih tenang lagi menjelaskan hal tersebut supaya semuanya menjadi lebih enak lah. Konsumen baru juga percaya dengan produk kita atau brand kita. Seperti itu, semoga menjawab Kak Petrus. Oke. Ya, makasih, Bu. Oke, sudah cukup jelas ya. Ini saya tahu Mas Didi dari Balikpapan. Terima kasih sudah bertanya Mas Didi. Ya, makasih, Bu. Salam dari Balikpapan, Bu. Siap. Oke, dari teman-teman online, apakah masih ada yang mau bertanya sebelum kita lempar ke teman-teman offline? Kalau ada yang mau bertanya, boleh raise hand atau langsung bertanya. Oke, dari teman-teman offline, ada yang mau bertanya? Oke, saya Kakak Alvin.
menganggap dengan sifat. Oke, ada namanya ekstrovert dan introvert kalau yang psikologi. Sebenarnya ekstrovert itu bukan orang yang sering keluar rumah, atau introvert itu jarang keluar rumah. Tapi ekstrovert adalah orang yang punya energi lebih ketika bertemu sama orang lain. Nah, udah capek ketika ketemu sama orang. Tapi orang introvert adalah orang yang sulit untuk mengembalikan energinya ketika berada di tempat umum. Jadi orang introvert pun bisa sebenarnya jadi public speaking. Nah, kenapa saya bahas ini? Karena kita juga perlu tahu karakter pelanggan itu. Nah, mungkin dia orang introvert, jadi dia perlu menata hatinya dulu baik-baik untuk dia mencoba mengambil jarak dengan kita. Jadi tidak harus kita buru-buru menanyakan banyak hal sama dia tentang apa kita mau beli dan sebagainya. Cukup apa yang bisa saya bantu. Jadi biarkan dia bicara duluan, karena orang tipe yang pendiam seperti ini adalah orang yang mau sebenarnya untuk terlihat didengarkan. Nah, kita bisa dengar dengan dia dengan ketika kita eye to eye, kita betul-betul lihat matanya. Kecuali memang mungkin kita lihat tipe pelanggannya yang mungkin ukti atau ahli-ahli yang tidak nyaman dilihat matanya, itu kita bisa menyampaikan itu. Tapi kalau kita melihat kondisi ekspresi dan fisiknya pelanggan, itu bisa saja untuk kita tatap matanya, itu bisa saja kita lakukan itu. Jadi dia melihat percaya sama kita. Karena orang yang pendiam itu orang yang hanya mau jadi pancing untuk bicara, tapi dia mau bicara ketika dia percaya sama ini orang, dia merasa nyaman sama ini orang. Jadi kita bisa lihat kondisi itu sebenarnya ketika kita menghadapi pelanggan tipe pendiam. Oke, dari teman sudah jelas sekarang Alvin. Oke, terima kasih. Dari teman-teman yang offline masih ada yang mau ditanya? Oke, kakak. Ya, terima kasih atas kesempatan kakak. Yang mau saya tanyakan, begini kak, kan biasanya tuh pas ketika kita bertemu secara langsung, kita merasa customer ini hot prospect atau sudah yakin betul dia akan membeli barang yang kita tawarkan seperti motor yang kita jual. Tetapi ketika kita sudah ceritanya dia sudah meninggalkan kita, tempat kita, misalnya dia meninggalkan kontaknya, dia bilang iya nanti saya hubungi kembali untuk transfernya seperti itu atau berkasnya. Tapi ketika kembali dihubungi itu sudah sulit sekali, bahkan membaca chat itu susah. Jadi pertanyaan saya, bagaimana kira-kira tips untuk menghadapi karakter konsumen seperti ini, karena kita rasa pada saat bertemu itu sudah yakin betul dia akan membeli produk yang kita tawarkan, tetapi ketika lewat WA atau di telepon itu tidak ada respon sama sekali, tidak respect ke kita ceritanya seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Arman. Saya sejujurnya tipe pembeli seperti itu tadi, karena terlalu banyak pertimbangan. Jadi mungkin dia bukan tidak mau membeli, tapi dia akan menghubungi ketika dia betul-betul butuh. Jadi kita tidak perlu mengejar terlalu sering mencet atau menelpon, boleh mungkin 2-3 kali, karena takutnya menjadi tidak nyaman. Karena itu tadi memang kita punya target, tapi kita harus menghargai juga pembeli. Kita perlu lihat dulu bagaimana dia nyaman nggak ketika kita telepon terus. Kita ingat-ingat juga karakternya ketika datang offline itu bagaimana orangnya. Jadi akhirnya kita bisa menilai apakah ini orang kira-kira bisa saya chat terus, dan juga chat terus misalnya yang minggu di chat misalnya mengingatkan apa atau misalnya bisa juga dengan praktis ketika ada promo cek gitu orang bagi Pak ada promo di barang yang kita lihat sebelumnya, setelah kita tertarik untuk membeli dan sebagainya, kata-katanya seperti itu. Jadi akhirnya terlihat terkesan tidak memaksa, tapi tetap saja terlihat harapan bahwa kita butuh dibeli barang, tapi dengan cara yang membuat dia tidak risih, gitu. Kalau istilahnya sekarang itu di ghosting tadi. Iya bodoh. Oke, masih ada di teman-teman online
Masih ada yang mau bertanya? Di sini ada dari satelit Antang, ada coba klik papan, ada Kakak Muhajir Tapri dari Pare, dari teman-teman HO juga, ada Mas Sule di sana. Halo Mas Sule. Ya, ada dari teman-teman lain. Masih ada yang bertanya? Oke, Kakak Fahmi. Jadi ini eksternal kita, Kak. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Putri. Begini, Bu Dok, saya sering mendapatkan sharing session seputar digital marketing. Kalau untuk merebut perhatian customer itu sebenarnya ada di 3 detik pertama. Kalau kita membuat sebuah video di sosial media. Nah, di sesi kali ini saya penasaran sekali untuk menguliknya secara psikologi. Sebenarnya ada apa di 3 detik pertama itu? Kemudian ada tidak rekomendasi dari Ibu Dokter sebenarnya apa sih yang idealnya kita bisa tampilkan di 3 detik pertama itu? Apakah kita harus berteriak atau ada animasi bom meledak seperti itu, karena untuk merebut perhatian ternyata ada di 3 detik pertama itu. Nah, kemudian secara offline bagaimana caranya, misalnya nih ketika kita pameran, tapi pamerannya itu sama brand lain di satu misalnya di atrium, mall atau di mana. Nah, karena ada customer yang sudah melihat produk kita mendekat, tapi pas kita dekati malah lari. Nah, itu cara merebut perhatian juga seperti apa? Bagaimana caranya kita membuat customer itu tidak minder ketika kita mendekatinya? Ini mungkin juga sering kali kalau di toko-toko pakaian seperti itu, tapi ini kan terjadi juga saya perhatikan kalau di otomotif. Nah, ketika customer itu sudah mendekati produk kita, terus kita dekati, malah biasanya lagi. Nah, seperti itu, Dok. Terima kasih. Terima kasih. Jadi yang pertama tadi bagaimana merebut perhatiannya orang yang menonton reelsnya kita di 3 detik pertama. Bukan dengan berteriak, tapi dengan memperlihatkan keceriaan. Jadi biasanya itu lebih tertarik ketika orang berbicara daripada visual saja, yang kayak tadi bom meledak dan sebagainya. Itu lebih tertarik ketika ada kata-kata di awal yang membuat dia tertarik. Kayak misalnya yang paling sering itu sini mari merapat. Itu kayak apa ini yang harus didapatkan, dan harus mendekat kayak gitu. Jadi ada hal yang perlu kita sampaikan di awal, baru setelah itu brandnya kita. Karena kalau di reels kita lihat di Instagram bisnis itu kan kita lihat bisa berapa persen dari followers Pak dengan non followers yang lihat itu reels. Itu membuktikan bahwa menarik ini atau berapa detik di keseluruhan orang yang nonton, misalnya dari 2 menit reels, ternyata itu cuma 10 detik, berarti menarik di 10 detik awal. Akhirnya kita perlu evaluasi bahwa apa yang harus dilakukan di 10 detik awal yang lebih bagus lagi, supaya lebih panjang lagi nontonnya. Jadi memang tidak perlu video panjang-panjang untuk menjelaskan brand, tapi perlu dikasih lihat dulu keceriaan di awal yang membuat mereka tertarik dengan produk itu. Dan harapannya menonton sampai akhir, karena tentu informasi brand pasti sampai terakhir. Terus yang kedua, bagaimana kalau misalnya bersamaan kita di mall, misalnya pameran dengan brand lain, terus ini orang didekati, baru dia menjauh. Nah, sebenarnya mungkin itu tipe yang tadi pemalu, apalagi pas perempuan, kita laki-laki yang mendekati kayak, aku ini mau diapa deh, kayak gitu. Jadi memang kita perlu lihat dari jauh, itu karakter pelanggan, apakah ini dia sudah tersenyum atau senyum-senyum ke orang yang ditemani, berarti suasananya lagi baik. Tapi kalau kayak dia cuma mau saja lihat-lihat terus kita dekati, pasti dia akan kabur. Jadi kita perlu lihat karakternya dia dulu seperti apa, supaya kita juga tidak terlalu merasa kecewa karena sering sekali ditolak, karena pasti sales banyak sekali harus mengelola emosi karena sering sekali ditolak, belum pikir apa-apa, belum pikir bicara, ditolak seperti ini. Nah itu juga
pengolahan emosinya perlu ditingkatkan lagi untuk menjadi sales. Jadi untuk tipe konsumen yang seperti itu, kita lihat dulu orangnya, atau mungkin kita bisa melihat bahwa kayaknya saya perlu dekati tipe laki-laki saja dulu, nanti saya kasih teman yang perempuan untuk mendekati yang perempuan, siapa tahu lebih efektif seperti itu. Oke, oke, menarik ya pertanyaan dari Kak Fadil. Tadi kita lupa kalau kita calon customer itu tidak hanya yang kita temui secara langsung, tetapi juga di online juga kita punya calon customer secara online. Oke, ada pertanyaan dari Kakak Dinda, silakan. Kak, mau bertanya, jadi kan ini tema hari ini kita belajar tentang kalau misalkan kita jago memahami pelanggan, closing kita akan lebih hebat nih. Nah, sekarang kan kita ada di penghujung tahun 2024, sudah di akhir tahun, di akhir bulan, artinya ada target-target jualan nih yang kita kejar. Bagaimana sih tips dari kita Kak kalau misalkan kalau yang tadi Rahma bilang kita nih punya nih customer yang kita rasa hot prospect gitu. Apa sih bahasa enaknya ketika kita mau memfollow up kembali tapi bukan dengan bahasa yang Pak, bagaimana nih yang kemarin? Adakah cara-cara lain supaya closingan kita lebih hebat lagi di akhir bulan ini? Terima kasih. Oke, terima kasih Karin. Kio. Maksudnya jadi pilot itu saya kenal aja. Oke, kayak tadi Kak Rahma bilang, jadi caranya kita untuk bagaimana bilang ke konsumen itu bahwa apa sih? Adakah itu kayak iya. Oke, memang kita kasih lihat dulu promo akhir tahun itu apa saja. Kita kasih lihat itu di awal dulu kayak promo akhir tahun. Ada promo khusus untuk bapak yang sudah pergi ke offline sebelumnya seperti itu. Jadi kasih kata-kata halus, tapi memang kita terlihat mau menjual, harapannya kamu beli ini barang, tapi dengan kata-kata sekali lagi orang suka promo itu dulu di awal dan membuat konsumen itu nyaman dengan itu saja dulu promo itu, dan hal lain itu membuat dia tidak terdesak. Jadi tidak apa kayak broadcast kesannya, tapi kita bilang lebih beruntung lagi karena kamu sudah pergi ke offline sebelumnya, jadi lebih tertarik lagi dia seperti itu. Jadi harapannya itu mau closingnya lebih hebat lagi karena dia sudah pernah sebelumnya melihat barang. Jadi itu sih sebenarnya yang lebih sulit untuk memfollow up lagi. Itu yang lebih PR sebenarnya, memfollow up orang-orang yang proses tapi sebenarnya tidak jadi, ghosting dan sebagainya. Jadi perlu saja tetap diyakinkan kalau misalnya memang ada target, misalnya tiap 3 hari kita cek, itu nggak apa-apa sih. Itu yang sering sekali dapat cek dari hal-hal lain, misalnya brand-brand lain yang ya terkadang yang membuat risik, membuat dia tidak dikarenakan kayaknya broadcast ini, jadi tidak harus saya follow up dengan baik chatnya atau membuat saya tersinggung. Itu lebih sering-sering saja di sosmed untuk promosi akhir tahun supaya lebih terlihat memang hubungan emosional brand dengan konsumen. Oke, menarik ya. Kak, mau diskusi sedikit. Kalau misalnya sekali lagi pertanyaan dari pertanyaan Kak Rahmi, kalau misalnya kita udah punya prospek nih, terus kita berusaha untuk menghubungi di WhatsApp gitu, tapi somehow customernya malah marah-marah, misal berhenti hubungi saya, atau kayak iya tungguin, tapi saya tungguin uang apa gitu. Nah, bagaimana kalau menghadapi customer yang sebenarnya mereka mau beli, tapi mungkin dia tanggapannya ke kita adalah dengan marah-marah. Nah, bagaimana itu kira-kira kan biasanya? Oke, kita bisa juga bilang sama konsumen itu, boleh tahu apa pertimbangannya untuk menunda membeli barang ini misalnya, karena mungkin ada yang perlu dijelaskan lebih detail lagi. Jadi kita
perlu dulu kasih tenang dulu juga emosi kita sebelum kita balas di chat. Dengan itu tadi kita efektifnya untuk bilang ke konsumen itu bahwa ada lagi yang perlu saya jelaskan lebih detail seperti itu. Jadi akhirnya dia juga oh iya ya, kenapa ya saya harus marah-marah. Oke. Jadi kita mengharapkan konsumen untuk tahu sendiri sebenarnya dia salah dengan dia berkata seperti itu atau defensif seperti itu. Jadi perlu kita tegaskan juga apakah yang menjadi permasalahan ini seperti itu. Dan tentu saja kita di awal dengan minta maaf, mohon maaf kalau ada kata-kata saya tersinggung dan sebagainya. Terima kasih sudah mau membalas chat ini, jadi kayak gitu. Jadi membuat dia merasa tetap berharga walaupun ya ini marah-marah. Iya, jadi sebenarnya sebagai sales perlu sekali untuk tahu teknik pengelolaan emosi itu supaya kita tidak reaktif juga untuk merespon apa yang dia mau lakukan. Walaupun dia marah-marah, kita juga tidak otomatis naik egonya dan mau marah-marah juga. Baik, apakah masih ada yang mau bertanya? Kita lihat-lihat lagi, masih ada dari Atta, ada Ica, ada Kak Farel, ada Mas Lule lagi. Halo Mas Lule ada yang mau ditanyakan? Ini sales dari Balikpapan. Silakan Mas Lule, kebetulan Mas Lule salah satunya yang open kamera di sini, jadi boleh. Mungkin ada yang mau ditanyakan Mas Lule dari pengalamannya. Sembari menyapa dari teman-teman Balikpapan. Oke, silakan Mas Lule. Halo, selamat siang. Ya. Perkenalkan saya dari Sule dari Kas Balikpapan. Cuman mau nanyakan ini, Bu, soal banyak konsumen itu bertanya soal ini tentang brosur. Brosur tentang brosur kita. Brosur kita ini kan modelnya ini kan dia template aja ya. Jadi kayak model biasa. Ya. Jadi itu banyak konsumen tuh bertanya bagaimana saya mau lihat soal tentang ini, tentang spesifikasi motornya. Kita udah nerangin soal ini barcode-nya ya. Kita udah jelasin kalau Bapak mau lihat tentang spesifikasi motor kami, bisa scan barcode kayak ini. Tapi kan banyak itu yang bertanya soal motor kan bukan anak muda ya, banyaknya itu orang tua. Orang tua kan bisa dibilang ada yang melek soal teknologi, ada juga yang tidak melek soal teknologi. Nah, jadi itu banyak sarannya konsumen itu seperti kayak gini. Bisa nggak next brosurnya itu dijelaskan seperti kayak tipe ini, kayak apa, kayak gitulah. Dia bilang. Karena kalau dilihat dari soal penjualan, brosur kita itu beda sama brosur yang lain. Jadi mereka itu menganggap brosurnya itu hanya harga. Jadi spesifikasi untuk motor itu kurang banget, Bu. Jadi banyak konsumen tuh yang bertanya harga gitu aja. Jadi dia langsung patokannya ke ini, langsung ke harganya. Gitu. Jadi itu mau lihat dulu spesifikasi motornya tuh apa kelebihan dari motor itu. Kayak gitu. Jadi karena sudah kita jelaskan soal kelebihan motor kita, ini itu. Pasti kan konsumen tuh banyak yang penasaran lagi apa sih yang lebih lagi dari motor itu gitu. Itu aja. Oke, ada pertanyaan untuk Kak Adina, bagaimana sebenarnya menghadapi karakter ya. Tadi sudah dijelaskan soal lansia ya. Dan juga ada masukan ke kami. Terima kasih banyak Mas Lule untuk masukannya. Oke, jadi sekarang yang mau beli motor itu lihat tadi jangan mengajar mungkin ya orang seumur orang tua kita atau kakek nenek kita. Jadi akhirnya kita perlu menjelaskan lebih detail. Sementara tadi kritikan di brosur ini tidak ada penjelasan
detail dengan itu. Mungkin kita juga bisa menawarkan untuk boleh saya pinjam HP-nya untuk saya scan-kan barcode-nya. Itu sebenarnya tidak apa-apa. Jadi akhirnya dia juga merasa percaya dia sama kita karena kita mau berusaha untuk memperlihatkan. Tapi terkadang tipe konsumen yang di atasnya kita umurnya itu terkadang mau memang dijelaskan langsung kita. Jadi memang sales yang punya PR untuk detailkan lagi produk ini. Jadi itu tadi pembelajaran untuk sales dan juga prosedurnya mungkin perlu diperbaiki lagi karena terkadang itu mau beli tapi ragu-ragu karena benar-benar detail ini niat kita menjual mungkin kayak begitu kasarnya konsumen merasa seperti itu. Jadi perlu memang kita coba untuk menjelaskan lagi walaupun sebenarnya teman-teman juga yang di offline ini walaupun di brosur sudah ada atau tipe konsumennya tipe yang tahu barcode, tetap kita sales juga menjelaskan juga apa sih maksudnya dari apa yang ada di botol tersebut, bedanya apa. Itu saja sebenarnya yang perlu kita komunikasikan. Jadi terkadang itu tidak closing atau tidak jadi membeli karena komunikasinya kurang efektif tadi. Jadi memang perlu dibangun lagi komunikasi efektif dengan melihat tipe-tipe pelanggan seperti itu. Baik, terima kasih Kak Sule. Ya, mungkin ini pertanyaan terakhir Mas Sule. Terima kasih banyak untuk teman-teman offline juga dan juga online. Mungkin ada sedikit closing statement dari Kak Nina sebelum menutup buka kita hari. Silahkan Kak. Oke, jadi pandangan yang paling baik adalah bukan dari produknya, tapi dari bagaimana kita membangun hubungan yang emosional dengan konsumen kita. Ciptakan hubungan emosional yang terbaik dengan konsumen supaya kita bisa closing lebih hebat. Oke, baiklah, terima kasih. Terima kasih banyak Kak Nina. Sebelum menutup, kita kasih kenang-kenangin dulu untuk Kak Nina. Kita kasih seperangkat alat sholat tadi kita kasih bikin pekerjaan. Saya panggil langsung kakak Ade Rizky Ramadhani untuk menyerahkan seperangkat alat sholat kita untuk menyerahkan bingkai penghargaan. Silakan. Boleh di oh iya. Berfoto dulu, 3, 2, 1. Sudah? Teman-teman online jangan live dulu, kita berfoto bareng. Boleh open kamera semua, terima kasih. Teman-teman online, ayo kita turun, kita foto bareng. Foto. Kita berfoto bersama. Terima kasih, Kakak Echa, silahkan bergabung. Kita berfoto bersama teman-teman online. Diaktifkan dong semua kameranya. Ada Fitri Rosneti, ada Nurliza, ada Mary, ada Andi Sri Suryan, ada Ayunya Syurmedi, Kakak Muhajir Tamri, Pak Rija. Boleh open window, kita lihat wajah-wajah cerah dan bahagia itu. Nanti ada yang ya, buat teman-teman online senyumnya ditahan sampai 3 hari ke depan.
Terima kasih banyak semuanya yang sudah hadir secara online maupun offline. Semoga materi dari bekal hari ini dapat bermanfaat dan diterapkan di kehidupan sehari-hari. Terima kasih, saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Izin live ya teman-teman. Terima kasih.